Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara warga Cikande, Kabupaten Serang, Banten dibuat panik dengan paparan radiasi cesium 137. Rumah mereka yang berlokasi di dekat kawasan industri membuat mereka rentan terpapar zat berbahaya tersebut. Meski tak kasat mata, namun paparan radiasi ini berbahaya bagi tubuh. Lalu apa penyebab radiasi ini tersebar di sejumlah lokasi dan bagaimana paparan radiasi ini bisa diketahui? Saudara, terungkapnya paparan radiasi di Cikande ini bermula dari temuan udang yang terkontaminasi zat radioaktif. Otoritas Amerika Serikat menemukan paparan zat radioaktif cesium 137 pada udang beku asal Indonesia awal Agustus lalu, di mana udang beku diketahui berasal dari PT Bahari Makmur Sejati di Cikande, Banten. Lalu otoritas Amerika Serikat pun menolak karena produk udang beku asal Indonesia tersebut terkontaminasi zat radioaktif yang berbahaya. Menindaklanjuti temuan udang terkontaminasi, pemerintah membentuk tim investigasi yang melibatkan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. Penelusuran membawa tim gabungan ke kawasan industri modern Cikande. Di tempat pengumpulan logam bekas, ditemukan material yang positif mengandung cesium 137. Penemuan ini menjadi titik balik yang menunjukkan sumber paparan radiasi bukan berasal dari tambak atau laut, melainkan berakar pada aktivitas industri logam yang diduga lokasinya tak jauh dari perusahaan pengolah udang. Kalau yang sekarang, karena memang itu scrap metal ya, sudah dalam bentuk padat, untuk saat ini padat. Berasal dari mana kira-kira, Pak? Itu masih dalam proses penyelidikan kita, investigasi kita. Kita akan bekerjasama dengan teman-teman kepolisian untuk memastikan sumber-sumbernya dari mana. Saudara, dalam program Dipo Investigasi, jurnalis Kompas TV mendatangi lokasi PT Peter Metal Technology yang berada di kawasan industri Cikande yang diduga menjadi sumber penyebaran zat radioaktif ini. Dan saudara, di depan saya adalah PT Peter Metal Technology yang diduga menjadi sumber paparan radiasi radioaktif cesium 137 yang kemudian menyebar ke PT BMS yang tadi hanya kurang lebih berjarak 3 km dan paparannya ini terjadi melalui airborne ataupun udara. Dan informasi yang kami dapatkan juga saudara bahwa PT PMT ini menjadi tempat lokalisasi material lebih dari 300 ton yang sudah diperoleh oleh Satgas Penanganan Paparan Cesium 137. Artinya memang nampaknya ini salah satu zonasi yang cukup berbahaya dan berpotensi memaparkan radiasi. Oleh karena itu saya akan menggunakan masker saudara untuk menjaga keamanan. Saya akan coba mendekat saudara untuk melihat seperti apa ataupun sebanyak apa material yang kemudian sudah diamankan oleh pihak Satgas yang memang mengandung ataupun terkontaminasi cesium 137. Material yang mana, Pak? Yang karung putih ya? Iya. Oke. Mungkin dari sini dulu. Oke. Bisa ditunjukkan itu adalah tumpukan karung ya yang berisi material terkontaminasi cesium 137 yang sudah dikumpulkan dari beberapa titik. 22 perusahaan diduga terkontaminasi, 20 sudah dekontaminasi ya. Lalu apa saudara zat radioaktif cesium 137 itu? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyebut cesium 137
adalah unsur radioaktif yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir. Cesium-137 memancarkan radiasi beta dan gamma yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia apabila tidak ditangani dengan benar. Zat radioaktif ini juga mudah larut dalam air sehingga mengkontaminasi lingkungan dan bisa masuk ke rantai makanan maupun tubuh makhluk hidup. Dan saudara, dalam program Dipo Investigasi juga mendatangi Kampung Sadang dan mengikuti dekontaminasi di kawasan industri modern Cikande yang masuk zona merah paparan radioaktif. Saudara, saya berada di Kampung Sadang, Desa Sukatani, di sekitar area kawasan industri modern Cikande yang saya akan tunjukkan, saudara. Salah satu bagian di dalam sana adalah zona merah karena ditemukan material yang kemudian terpapar radioaktif Cesium-137. Kita akan coba masuk, saudara, dan mendekat ke zona merah yang kemudian menjadi titik ditemukannya paparan radiasi Cesium-137 dengan angka yang cukup tinggi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada survei meter yang kemudian dibawa alat untuk kemudian mendeteksi seberapa tinggi radiasi yang ada di lokasi tersebut. Ini merupakan material. Untuk ini apa, Pak? Ini material hasil dekontaminasi, Pak. Ini material dekontaminasi? Ya. Artinya, saya tekankan lagi, ini material yang kemudian terpapar radiasi? Ya. Nah, ya tadi kan pas saat mereka membersihkan, kan disurvei itu. Disurvei, kemudian dilihat radiasi tinggi diambil. Nah, kemudian dibawalah ke PT PMT dan kita juga menggunakan truk khusus ya. Truk yang sudah kita lapiskan, truk tertutup kita lapiskan dengan timbal. Ini tidak boleh terlalu dekat ya? Ya, karena tinggi ini. Oke, mungkin bisa ditunjukkan, Mas? Ya. Saya akan tunjukkan. Ini sudah meningkat ya nilainya ya? Mikrosievert per jam. Oke. 3 mikro ya? Oke, 4 ya? Ya. Oke, dan ini juga saya sudah mendapat 1 dosis lah ya, mungkin sederhananya. Memang slag ini bentuknya seperti ini, Pak Roy? Slag itu kayak batu-batuan. Batu-batuan ya? Nah, kalau ini bercampur ya. Mungkin sejenis limbah. Ya, slag itu adalah limbah dari peleburan logam yang memang bentuknya seperti kerikil atau batu gitu. Jadi kalau kita lihat secara langsung ya kita tahu seolah ini batu ataupun kerikil yang nggak besar, itu slag gitu. Ini untuk lokasinya? Ya. Oke. Saudara, meski wujudnya tak kasat mata, namun paparan zat radioaktif ini disebut berbahaya bagi kesehatan. Dilansir dari Alo Dokter, jika terpapar zat radioaktif ini, maka bisa saja terjadi kerusakan jaringan dan organ pada tubuh kita. Radiasi tersebut merusak sel-sel sehat, terutama di bagian tubuh yang banyak menyerap Cesium-137, seperti otot, kulit, hingga sumsum tulang. Kerusakan bisa berupa peradangan, luka pada permukaan organ, hingga kematian sel. Salah satu dampak terbesar dari paparan zat radioaktif ini adalah meningkatnya risiko terjadinya kanker. Kanker yang sering dikaitkan dengan paparan ini adalah kanker darah dan kanker tiroid. Dan saudara, jika paparan radiasi ini terus-menerus masuk ke tubuh, zat radioaktif ini bisa menumpuk dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan dalam jangka yang panjang. Efeknya bisa berupa penyakit kronis yang tidak langsung terlihat seperti gangguan fungsi organ, menurunnya sistem kekebalan tubuh, atau bahkan perubahan pada gen atau kerusakan genetik. Paparan ini sangat rentan bagi ibu hamil, bayi, dan juga anak-anak. Dan saudara, akibat paparan yang meluas, warga pun resah. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan karena minim pengetahuan terkait radioaktif. Mereka hanya melihat sejumlah orang memakai masker dan baju pelindung, namun tak menjelaskan apa yang terjadi. Pemerintah pun akhirnya menetapkan status kejadian khusus cemaran radiasi di kawasan industri modern Cikande, saudara.
Sehingga pemerintah harus merelokasi sementara warga di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande ke Kampung Saga untuk menjamin kesehatan dan keselamatan mereka. Selain direlokasi sementara, warga juga dilakukan cek kesehatan 19 kepala keluarga dengan total 64 jiwa mengikuti pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cikande. Dan dalam wawancara di program Dipo Investigasi, salah satu mantan pegawai PT PMT yang menjadi satu dari 9 orang yang terpapar zat radioaktif meski telah melakukan cek kesehatan. Namun, ia tak mengetahui hasil tes tersebut. Saya di rumah itu dipanggil HRD suruh berobat. Jalan katanya berobat, biasalah, kurang tahu. Pas saya datang ke puskesmas itu langsung diperiksa di lab, diambil darah lah. Oke. Kurang tahu sih hasilnya apa tuh. Itu kurang tahu saya, masalahnya itu diperiksa itu, dicek darah itu masalah hasilnya belum keluar. Kalau misalnya hasilnya keluar, misalnya ada gitu. Ini mah nggak ada hasilnya. Diambilin darahnya doang, berapa kali tuh? 2 kali kalau darah. 2 kali diambil darah tapi belum ada Hasilnya kalau dirasakan nggak ada sih, biasa aja. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Setelah diperiksa disuruh minum obat mungkin, Pak? Nggak, tunggu dulu pas 3 hari itu baru ke Serpong, cek darah lagi baru kasih obat. Saudara, paparan radiasi berbahaya di Cikande terdeteksi. Namun, masyarakat seolah tak tahu menahu bahaya yang harus mereka hadapi. Sudah sepatutnya regulasi dan pengamanan kawasan industri dievaluasi agar kejadian serupa tak kembali terulang.